Pemirsa, sumber daya manusia di tanah Papua dulu dan sekarang sudah berbeda. Dengan kehadiran negara, SDM Papua kini jauh lebih maju. Bagaimana kondisi SDM Papua saat ini dan peran negara ciptakan SDM Papua yang maju? Episode sorotan kali ini akan menyoroti tentang kehadiran negara mencetak SDM Papua unggul dan berdaya saing. Bersama saya, Lucy Toang, inilah sorotan Matoa TV. Bumi Cendrawasih memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Salah satunya sumber daya manusianya. SDM Papua memang saat ini tidaklah sama dengan dahulu. Sekarang SDM Papua semakin maju, sudah mulai dapat bersaing dan mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain di Indonesia. Sejak tahun 2000-an, dana otonomi khusus atau Otsus digulirkan di Papua. Hal itu diakui lebih luas membuka kesempatan dan peluang masyarakat Papua untuk dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik di kota-kota besar di Indonesia. Bahkan saat ini di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, setelah 20 tahun berjalannya Otsus, lebih banyak lagi SDM-SDM Papua yang unggul dapat bersekolah di luar negeri dan berprestasi. Tidak heran melihat dan mendengar anak-anak muda Papua mendapatkan gelar pendidikan dari universitas-universitas di luar negeri seperti Amerika Serikat, Australia, Inggris, Prancis, dan Rusia. Hal itu tentunya tidak luput dari tekad kuat pemerintah untuk memajukan SDM Papua melalui pendidikan dan melahirkan SDM Papua yang unggul dan berdaya saing. Otsus itu yang terjemahannya adalah uang, ya, membuka banyak jalur untuk teman-teman Papua datang ke luar, ya, keluar dari Papua, mengikuti pendidikan di Jogja, Jakarta, Surabaya, begitu. Dan juga pejabat-pejabat Papua bisa keluar, ya, mereka berdinas, rapat ini, rapat itu, konsultasi ini, konsultasi itu. Kita melihat Papua ada, sehingga kita melihat bahwa SDM ada. 20 tahun setelah Otsus, kita melihat bahwa tidak asing lagi bahwa kita lihat ada wisuda anak-anak Papua di wisuda sampai 100, 200, kita tidak heran lagi. Kemudian kita lihat anak-anak Papua S2, kita tidak heran lagi. Kemudian hari-hari ini kita lihat anak-anak Papua sekolah di Amerika, beasiswa di Australia, kita tidak heran lagi. Meskipun secara perbandingan itu masih kecil. Tetapi anak Papua sekolah di Amerika, anak Papua sekolah di Australia itu ada. Ya, bahkan hari-hari ini Samuel Tabuni itu mengirim anak-anak Papua ini ke Rusia, ya, ke Rusia. Jadi artinya semua negara itu hampir ditempuh. Ada yang di Prancis, ada yang di Amerika, di Australia, New Zealand, Rusia. Dibanding dulu, sekarang jumlahnya lebih banyak, satu. Dan sekarang perkenalan SDM Papua dengan orang-orang Indonesia di wilayah yang berbeda itu juga lebih kelihatan, ya. Pemerintah pusat ingin membuat Papua tidak hanya sederajat, tetapi juga lebih maju dari daerah-daerah yang lain. Beasiswa-beasiswa khusus digulirkan untuk dapat memajukan SDM Papua. Hal itu dapat terbukti dengan anak-anak Papua berhasil mendapatkan Nobel. Hal tersebut tentunya dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi anak-anak Papua yang dapat berprestasi hingga ke dunia internasional. Anak Papua terbukti waktu mereka dilatih oleh Profesor Yohanes Surya, ya, mereka bisa punya Nobel semua, seperti George Saa itu, ya. George itu umur berapa? 19 kan 20 sudah meraih Nobel untuk young physician, ya. Fisikawan muda, ya. Itu adalah anak Papua.
Tetapi karena 5 tahun dia dilatih oleh Profesor Yana Surya, kemudian Linda, anak Asmat, kemudian ada lagi Jacqueline, ada Selvi, semuanya itu menjadi juara-juara fisika muda. Mereka bertanding di Korea, mereka bertanding di Italia, mereka bertanding di Polandia. Mereka juara semua, ini anak Papua. Umur 7 tahun, umur 10 tahun, juara semua. Dalam hal peningkatan SDM yang unggul dan berdaya saing di masa depan, pemerintah bukan hanya sudah sempurna, namun juga masih memiliki PR, di antaranya memperkuat pendidikan dasar, memperhatikan dosen-dosen dan guru-guru ke Papua, sehingga Papua dipenuhi dengan guru-guru dan dosen-dosen pilihan. Selain itu, penting juga untuk mengirimkan anak-anak muda Papua yang bertalenta ke luar daerah lain agar SDM-nya semakin cepat berkembang. Dengan adanya PR tersebut, pemerintah pusat berkomitmen secara komprehensif menciptakan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, produktif, bermanfaat, memiliki daya saing, dan mempunyai semangat berkompetisi. SDM Papua harus maju bersaing secara nasional agar Bumi Cendrawasih tidak lagi tertinggal dari daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran negara menjadi penting dan kini telah nyata dalam memajukan SDM Papua di masa depan. Demikian sorotan Matoa TV kali ini. Sampai jumpa.